kesulitan-kesulitannya dan dimudahkan bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Mari kita awali pengajian kita. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah banyak dipanggil berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua Allah berikan tempat yang paling nikmat di sisinya. Allah terima amal ibadah semasa hidupnya. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Kiai Abah Dimyati, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bandani, Syekh Muhammad Mutawi Syarawi, Syekh Ahmad Fauzi, Syekh Salim Sarif Hidatullah, Al-Habib Husain Abu Bakar Al-Idrus, Abu Uthman bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Abu Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi, Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Habib Abdul Rahman Al-Segab, Summa ila arwah Tuan Guru Mugni, Tuan Guru Abdul Rahim Basnawi, Tuan Guru Abdul Rahman Basnawi, Tuan Guru Jabir, Tuan Guru Mansur, Tuan Guru Zakaria, Kiai Abdul Malik bin Tuan Guru Ismail, Kiai Ahmad Junaidi, Kiai Ismail, Kiai Abdul Haq, Kiai Mahfuz Bashir, Kiai Abdul Razak Mahmud, Kiai Abdullah Musa, Kiai Bunyamin Musa, Kiai Raisin, Kiai Abdullah bin Nuh, Kiai Abdullah Arfan, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Tahir Rahili, Muallim Syafi'i Azami, Muallim Yunus, Thumma ila arwah Kiai Nur Ali Ujung Harapan, Kiai Daman Khuri Paseban, Kiai Ali Sibro Malisi, Kiai Ahmad Hajar Malisi, Kiai Marzuki bin Kiai Sibro Malisi, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid Pancar, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bisri, Kiai Ali Maksum, Kiai Landani, Kiai Mufid, Kiai Dr. Nahrawi Abdul Sanam, Kiai Abdul Halim Dimyati, Kiai Ahmad Zarkasi, Summa ila arwah Kiai Syakur Khairi, Kiai Matsasi, Kiai Madani Harun, Kiai Abdullah Suhaimi, Buya Amka, Kiai Hashim Adnan, Kiai Mutar Ramli, Guru Haji Amin, Guru Haji Ramli, Guru Haji Abdul Rahman, Guru Haji Dalih, Kiai Abdullah Ghafar, Summa ila arwah Guru Naisir bin Guru Aidi bin Widan, Guru Sa'idin Bulan, Kiai Abdul Rahman Sa'id, Kiai Marzuki Kaun, Kiai Abdullah bin Haji Qayyad, Kiai Anwar Muhammad, Kiai Abdul Mu'ti Mahfud, Kiai Arsyad Fatah, Guru Zainuddin, Kiai Masyuri Syahid, Kiai Rahmani, Kiai Mas'ud Zain, Kiai Mahfud Zain, Kiai Salam Jalani, Kiai Saleh Jalani, Kiai Siddiq Jalani, Kiai Husni Marzuki, Kiai Jayadi Muhajir, Kiai Zarani Muhammad, Kiai Yusuf Asim Asy'ari, Kiai Muhayyad Tayyib, Kiai Abdul Halim Hussein, Kiai Abdul Jalil Ali, Kiai Jupri bin Haji Ramli, Kiai Ahmad Syatiri Nur, Summa ila arwah Kiai Mutawali Waladi, Kiai Dimyati Ilyas, Kiai Abdullah Suhaimi, Kiai Syarifuddin, Kiai Nuruddin Siddiq, Kiai Umar Manab, Kiai Hasan Azhari, Kiai Ajis Amin, Kiai Sami'un, Kiai Sabila Rasyad, Kiai Abdul Rasid Siddiq, Summa ila arwahi. Ayo kita doakan keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Summa ila arwahi khususan almarhumah. Ila ruhi mutahhir bin mutahhir. Summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina. Summa ila arwah ahli hadzal masjid. Allah taghashana wa taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yuskinu lahumul jannah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kedua, kita baca Al-Fatihah buat yang kurang sehat, mengingat cuaca silih berganti dari panas tahu-tahu hujan ya. Tentunya dengan perubahan cuaca yang tidak menentu ini, banyak di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang kurang sehat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit, yang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, baik kita, keluarga kita, jamaah kita. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita bisa kita pergunakan
untuk senantiasa lebih mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita yang beribadah Allah jamin rizkinya, Allah berikan rizki yang luas, yang halal, yang barokah, yang berkecukupan. Allah berikan makmur sejahtera rizki kita, Allah jauhkan kita dari kekurangan, Allah senantiasa cukupkan segala kebutuhan kita. Dan juga kelebihan rizkinya kita cukupkan pula untuk bekal akhirat kita. Kita doakan dah anak-anak kita, semoga Allah jadikan keturunan kita keturunan yang solehin dan yang solehat, kuat dalam beribadah, punya masa depan yang cerah. Kita semua keluarga kita termasuk orang-orang yang selamat dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang kepada jamaah Masjid Musalla yang sudah bergabung dengan Masjid Jami Riyadul Abidin. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan cucuran rahmatnya, Allah berikan pahala yang seluas-luasnya. Kita semua termasuk orang-orang yang selamat ya dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya. Ya tentunya ya jamaah masjid yang hadir pada kesempatan hari ini ya, saudara kita Bapak Yanto dari Mushola Istiqomah, Pak De Aziz dari Mushola Al Ihsan ya. Kemudian abang kita nih ya, masih keponakan Kiai Rasul Sigrid ya, Ustaz Sahlani dari Masjid Jami Al Aqwam serta rombongannya. Kemudian juga Bapak Taka dari Mushola Sa'adatul Muta'alimin beserta rombongannya, Ustaz Haji Amsir beserta rombongannya dari Masjid Jami Al Ikhlas ya. Bapak Heru ya, Bang Roni, Bang Wawan, Bang Udin dari Mushola Al Jihad beserta rombongannya. Dari Bangka 7 Bapak Dani, Bapak Tasmidi, Bapak Haji Saknan ya, beserta rombongannya ya. Dan juga tentunya tuan rumah Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Sanusi, Bapak Haji Mursali, Bapak Haji Madani, Bapak Haji Dahlan, Bapak Haji Syarwani ya, Bapak Joan dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ya Bapak Syarifuddin dari Mushola Raudatul Ulum ya, yang dari Kemang, alhamdulillah juga bisa hadir bersama-sama kita. Mari kita melanjutkan pengajian kita. Kemarin kita membahas masalah talqin kubur ya. Ada sedikit kita ulangi lagi biar kita jelasnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ada orang yang mengatakan, oh nggak ada tuh talqin kubur dalil-dalilnya, biarkan saja dah dia dengan pendapatnya, tapi kita udah benar apa yang diajarkan oleh ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita. Ada talqin mayit, ada talqin kubur, diajarkan ulama nggak salah karena mereka terima dari guru-gurunya dan langsung sumbernya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang talqin mayit, talqin kubur, jangan nyalain dah. Jadi jelas hilanglah keraguan bagi kita semua ya. Bang Bebeng, Bang Mama yang selamat datang ya dari Mushola Raudatul Ulum ini bersama Bapak Syarifuddin. Ya, kita ulangin sedikit ya Pak ya. Talqin mayit maksudnya apa nih Pak? Ketika mayit ya, dalam keadaan sakratul maut, sebentar lagi beliau akan kembali ke pangkuan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ya dalilnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuh. Jadi kata Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kematian salah seorang di antaramu dengan membaca la ilaha il. Jadi kita kalau ngadepin siapapun,
ya terutama orang tua kita yang memang jasanya banyak sama kita, di saat akhir-akhir hayatnya jangan dibiarkan begitu saja dia menghadap Allah sendiri aja, karena terjadi pertarungan yang sangat luar biasa ya. Ada setan yang menggoda, yang menginginkan seorang hamba Allah ketika akhir hayatnya berubah imannya sehingga goyah, sehingga sulit ngomong la ilaha illallah ya. Andai kata dia nggak bisa ngomong, kan kita husnuzon, hatinya bisa menyebut nama Allah Subhanahu, itu digoda oleh setan Pak. Setan menggelincirkan kita aja hidup ini, godaan setan luar biasa. Coba aja Pak kita hidup lewat mata, lewat panca indera, bahkan sampai ke hati setan mampu menggoda kita. Kita pernah nggak Pak kalau lagi diam tahu-tahu ada setan yang godain hati kita? Begitu juga jelang kematian, itu setan juga nggak rela kalau seandainya kita mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Makanya khotib lagi sering khutbah Jumat itu sering tuh mengulang-ulangi wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum, wahai orang-orang iman, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tamutunna, nunnya nun taukid belakang tuh, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, memeluk agama. Nah ini berat Pak, emang akhir hayat digoda, makanya jangan biarkan sendiri. Nah kita yang laki-laki cepat berwudu, talkinkan, ajari orang tua kita kalimat la ilaha illallah di telinga kanannya. Yang lainnya udah cukup satu orang aja, yang lainnya baca Yasin dah. Iqra'u Yasin ala mautakum, tuh hadis Rasul begitu. Bacalah surah Yasin atas kematian salah seorang darimu, tuh suruh baca Yasin. Fadilah membaca Yasin, satu, Allah kasih ringan ketika dia sakaratul maut. Kedua, Allah kasih ringan ketika dia berada di alam kubur. Tuh baca surah Yasin Pak ya. Kan dikit-dikit kita tahlilan baca surah Yasin. Kalau nggak tahu ilmunya ganti aja, ngapa Waqiah Tabarok, Yasin mulu. Nah, kan begitu. Jadi jelas surah Yasin ini punya fadilah, punya keutamaan. Bukan yang lain surah Al-Quran gak ada fadilah, gak keutamaan. Setiap surah dalam Al-Quran, setiap ayat atau huruf yang kita baca dalam Al-Quran ada keutamaan, ada pahala. Cuman memang untuk jurusan yang mati tuh disuruhnya baca surah Yasin, begitu Pak ya, paling luar biasa gitu, suruh baca ya. Itu talqin mayit, artinya jelang dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wasalan Bapak Haji Samsudin, Bangka 8 ini ya. Rombongan musola Al Istiqomah. Istiqomah ada 2, ada Bangka 5, nah ini Bangka 8 nih gitu ya. Emang yang paling bagus sih kalau meninggal kitanya sendiri bisa ngucap la ilaha illallah, itu jaminannya surga udah. Kata Nabi, man qala akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang bisa mengucap kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tuh gitu Pak ya. Syukur-syukur. Tapi kalau memang berat, kita talkinkan. Nabi yang mengajarkan, tujuannya kenapa? Barangkali mulut kita terkunci karena beratnya sakaratul maut, bagaikan orang yang dibacok dengan 300 bacokan pedang ya. Hadisnya ada kata Nabi, inna syiddatal maut wa karbihi ka qadri 300 darbatin bisaib. Sesungguhnya beratnya sakaratul maut
dan bencana sakratul maut yang dialami oleh si mayit itu bagaikan tusukan pedang 300 kali tusukan. Bayangin Pak, kita kena bacok sekali aja ngebed, ini 300. Makanya barangkali saking beratnya dia nggak kuat. Kita baca la ilaha illallah, mulutnya terkunci nggak bisa ngomong kalimat la ilaha illallah, husnuzon minta kepada Allah, hatinya tetap bisa menyebut la ilaha illallah. Begitu Pak. Oh ya, jadi talqin kan. Jadi kalau ada yang bilang talqin begini, silahkan saja dengan pendapatnya masing-masing. Nah kita apa yang sudah diajarkan turun menurun dari ulama zaman dahulu sampai sekarang tetap ada, masih ada talqin mayit, talqin kubur, sudah jelas dan hilang keraguan-raguan bagi kita. Jangan berpikir lagi, oh selama ini kita salah tuh, kita berbuat yang nggak ada hadisnya, bahkan malah ada hadisnya Pak dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bapak Haji Bambang, selamat datang Pak Haji Bambang. Kemudian ada talqin kubur. Talqin kubur itu kapan Pak? Ketika jenazah sudah berada di lokasi pemakaman. Kan biasanya MC begini Pak, untuk petugas talqin kubur akan dipimpin oleh yang terhormat Ustadz Ano, kan begitu. Oh ya, ada talqin kubur, ada dalilnya, ada. Mana dalilnya? An Utsman radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman yang Allah meridhoinya berkata. Utsman kan sahabat Nabi. Baji Bahram selamat datang ya. Yang namanya sahabat Nabi Utsman, kan sahabat ada banyak. Yang paling kita apal tuh cuma 4 aja tuh. Anak kecil juga apal tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Pak. Ini paling dekat banget sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lagi sholat tarawih Pak, sahabat yang 4 itu yang disebut, yang lain mah enggak. Bukan berarti sahabat yang lain enggak ada jasanya buat perjuangan agama Islam dan enggak ada jasanya kepada Rasulullah. Semua berjasa, semua pahlawan Allah, kan nujum fis sama, bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Tapi 4 sahabat ini adalah betul-betul pemimpin daripada sahabat-sahabat yang lain. Kuatnya luar biasa Pak, dahsyatnya perjuangan luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah sekarang kalau yang ngeriwayatin hadis Utsman, lah kita sama-sama tahu kuat nggak tuh Utsman, sahabat Rasul ya. An Utsman radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman yang Allah meridhoinya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai daripada min dafnil mayyit, menguburkan orang yang mati. Al mayyit artinya orang mati. Waqafa alaihi, kemudian Rasulullah berhenti, faqala, kemudian dia bersabda, istaghfiru li akhikum, wahai orang yang hadir dalam pemakaman, istaghfiru li akhikum, mohon ampunlah kamu kepada Allah untuk saudaramu. Was'alu lahu tathbit, dan mohonlah kepada Allah tathbit. Apa itu tathbit? Bimakna ad-du'a, Allahumma thabbithu inda su'al walakinhu hujjatahu. Jadi kita berdoa, ya Allah tetapkanlah iman daripada orang yang meninggal ini inda su'al, ketika ditanya, fa innahul an yus'al, karena sekarang nih lagi sedang ditanya. Jadi kita baca talqin kubur, kita minta kepada Allah semoga si mayit ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur yang dilontarkan oleh malaikat Munkar Nakir. Dia bantu doa biar kuat imannya, enggak goyah. Dan buat kita yang hidup mengambil hikmahnya. Kalau saudara kita yang seumur kita aja meninggal dunia, siap-siap dah kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakin istighfar,
banyakkan berdoa, mohon ampun kepada Allah. Bahkan pada suatu waktu Rasulullah itu ya, ngajak sahabatnya, orang yang sedang berada di pemakaman itu, dia ngomong, istaghfiru li Abi Salamah. Abi Salamah kan seorang sahabat ya. Coba dah kamu minta ampun kepada Allah untuk Bapak Abi Salamah gitu. Ya. Kalau orang Arab kan ngomongnya Abi Salamah kan begitu. Abu Hurairah. Ya kalau kita ya Bapak Hurairah gitu ya, Bapak Salamah gitu. Gitu suruh minta ampun kepada Allah. Nah tentunya kita yang nganterin pemakaman harus tahu juga tata cara dan adabnya. Jangan sampai kita nganterin ke pemakaman ya, pada bercanda kan begitu ya, pada main banyol-banyolan. Ya nggak lama lagi sih kalau dia udah mati, lu duluan begitu kan nggak pas. Kan ini lagi kita disuruh banyak minta ampun kepada Allah, bukan ajang banyol-banyolan buat ketawa. Kesianan si mayit, orang dia lagi butuh doa yang banyak, ya kita banyol-banyolan. Emang kebanyakan yang nganterin ke kuburan yang nggak doyan ngaji. Sehingga di kuburan dia bikin ulah, dia bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Orang lagi berduka kok ketawa terbahak-bahak. Emang nonton pelawak. Jadi kita kalau nganterin sempat ke sono, banyakin beristighfar, mohon ampun. Ya Allah, semoga si mayit ini dosanya diampuni, imannya ditetapkan, diteguhkan. Semoga bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Jadikan kuburnya taman surga. Itu yang benar Pak, yang diajarin oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ini kadang ke kuburan orang perempuan ngikut. Begitu ngikut dia nangis meraung-raung. Nah, padahal ada hadis itu, innal mayyita yu'adzabu bimaniha alaih. Tuh, sesungguhnya si mayit itu akan terazab, akan tersiksa karena sebab ada yang meratapi. Makanya orang perempuan jangan ngikut Pak. Orang perempuan biasanya karena terlalu dekat dia nangis. Kalau sekedar keluar air mata sih nggak masalah. Cuma nangisnya pakai kejer kalau kata orang dulu, ngulun-ngulun seperti nggak ridho. Nah, ini kesian si mayit. Mendingan di rumah aja dah. Bikin lauk, ntar orang pulang pada mau makan begitu aja udah. Ngapain ngikut-ngikut? Karena perempuan ini yang termasuk perasaannya halus, kadang-kadang sulit untuk bisa menerima takdir Pak. Walaupun dia rajin sholat, sulit Pak. Terlalu halus, terlalu dekat begitu ya. Suruh pulang aja. Sekalinya nganterin, auratnya ngablak. Bener sih pakai kudungan, cuman kudungan disangketin di lehernya doang kayak orang pakai sorban begini. Ini rambutnya pakai celana sepan. Saya mau nanya, ini mau kemana kita? Orang ke kuburan tutup aurat tuh yang bener. Makanya sekarang nih mohon maaf Pak, aduh ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang berpendapat, udah dah nggak usah ziarah kubur dah, dari rumah aja nyampe. Barangkali dia kesewotan kali. Bukan ziarah kuburnya nggak boleh Pak, kesewatannya begini, ziarah kubur jadi mudorotnya lebih banyak. Nah sekarang kan kalau kita perhatiin Pak, di pemakaman umum, termasuk ibu saya kan di pemakaman umum tuh, emang kalau kita lagi nengokin Jumat kek atau Kamis pagi kek, kalau ada waktu itu ya mohon maaf Pak Haji Madani, yang ziarah kubur orang perempuan mulu emang sekarang aja. Dulu mah enggak, apa yang lakinya pada pulas tidur, orang perempuan. Pakai kacamata hitam, baju hitam, cuman kudungannya ditaruh di pundaknya. Pakai celana sekalian ke kantor kali, sepan begitu. Jadi bener nggak tuh Pak? Kan ada tata caranya. Baca Quran aja harus menutup aurat, ada adabnya. Mesti tahu Pak. Bilangin dah yang perempuan, mendingan kalau dia belum bisa nutup aurat segala macam jangan ke kuburan gitu, karena mengganggu kekhusyuan segala macam.
Padahal di Menteng Dalam tempat saya, ibu saya dikubur situ, ada kunciannya namanya Bapak Haji Jali, udah tua juga. Itu ditulisin gede-gede, tata cara adab ziarah kubur, udah ditulisin. Berpakaian sopan, bagi wanita berbusana muslimah. Kata Babe Jali, tuh Pak Ustadz daripada kagak baca sampai pelang gede kayak begitu. Tuh, gitu dah. Ya udah Babe Jali dikasih tahu udah. Masih kita mau ngomelin orang di kuburan. Nah ini yang ke kuburan kagak ngaji, begitu aja udah. Yang pakai auratnya ngablak-ngablak. Kalau yang bener, kalau dia ngaji nggak begitu Pak. Ini lagi ngapain? Baru sekarang-sekarang aja. Orang perempuan keku, yang laki suruh. Di rumah aja dia. Suruh. Mertua kita tengokin. Jangan mentang-mentang orang tua kita artikan bapak ibu kita aja. Mertua orang tua kita, nah anaknya kita ambil jadi bapak ibu kita, tengokin, gilir. Jumat ini babak kita, Jumat besok nyak kita, barangkali kuburannya beda. Nyak kita orang Tegal Parang, dikuburin di pemakaman keluarga Tegal Parang. Babak kita di Pelak, barangkali di situ belakang kelurahan, kan begitu. Gilir Jumat ini sini babak kita, Jumat ini sono. Ya kan? Mertua kita orang Manggarai, kuburannya di Menteng Pulo. Gilir. Ya kalau misalnya kita datengin semua waktunya nggak cukup. Gilir. Afdolnya hari Jumat, nggak bisa hari Jumat, hari Minggu. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Gitu. Kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu tentang kehidupan tuh. Orang Pak kalau udah ngeliat kuburan yang imannya udah mantep, udah ternyuh aja dah. Ya Allah, kita biar gagah bagaimana, biar punya kedudukan kayak apa, ujung-ujungnya kesono juga, begitu. Sehingga ada pesan, kita bisa mengambil hikmah kalau kita seiring ziarah kubur. Semoga apa Pak? Kalau kita mati banyak kebaikan kita. Itu begitu Pak. Kalau ziarah kubur adem Pak, apalagi ziarah ke masjid. Apa sih ziarah? Bahasa Arabnya ziaroh. Ziaroh itu aja berkunjung ke kuburan, ya ke makam, baca doa. Boleh nggak ngomong saya mau ziarah ke masjid, boleh nggak? Boleh, nak berkunjung ke masjid, tur ziarah. Ya kalau bahasa kita kan ziarah, kalau bahasa Arab ziaroh, kan begitu. Boleh, tur ziarah ke makam siapa aja, silahkan. Ya. Aslinya berkunjung. Ziarah ke makam Nabi, nah itu kan namanya ziarah, itu kan artinya berkunjung segala macam. Nah itulah Pak ya. Kemudian siapa nih yang pertama kali kita ziarahin? Pertama ya kalau ada rezeki kita ziarahin makam Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya siapakah orang yang paling baik sesudah bapak ibu kita, ya Rasulullah. Bapak ibu kita baik gak? Baik. Tapi Rasulullah paling baik. Nah kita bisa jadi berbakti kedua orang tua kita, yang ngajarin siapa? Rasul. Ada duit no, haji kayak umroh kayak gitu. Baru makam orang tua kita. Nah sekarang kalau duitnya kagak ada, ya bapak ibu kita aja kita tengokin. Keutamaannya ada. Ini makam ulama ditengokin, bapak ibunya ditinggalin, salah. Balik. Ntar nih dikit lagi mau puasa nih, banyak banget tur-tur nih. Jadi kalau saya sih bilang boleh tur ke Wali Songo, boleh tur ke Luar Batang, Keramat Empang, bapak ibu kita dulu kita ziarahin, baru ke sono. Tuh wali kalau boleh hidup dia ngomong, lu ziarah gua jauh-jauh lu datengin bapak ibu lu ngejedok di situ, lewat-lewatin. Nah, tuh Pak, ziarah bapak ibu kita. Orang semua nabi, semua wali ngajarin bagaimana
supaya kita cinta kepada kedua orang, baru selebihnya tur ke makam-makam wali. Keramat, ya orang tua kita juga keramat Pak. Wali ya keramat karena perjuangannya begitu dahsyat buat agama Islam. Ya, cuman orang tua yang tinggal. Ada hadisnya nih. Faqat rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra walida abawaihi aw ahadi ma fi kulli jumatin marratan ghafarallahu lahu wa kana baran li walidayhi. Ya. Riwayat Imam Hakim dari Abi Hurairah yang Allah menanya, man zara qabra abawaihi, siapa orang yang berziarah ke makam kuburan orang tuanya, au ahadihima, atau salah satunya. Ya karena nggak mungkin dua-duanya, yang satu di Pelak, yang satu di Tegal Parang, kan begitu. Paling bisa digilir. Fi kulli jum'atin marrah, setiap hari Jumat sekali. Kenapa hari Jumat? Karena Sayyidul Ayyam. Tuannya hari itu hari Jumat, penghulunya hari, rajanya hari Jumat. Rajanya bulan Ramadan, begitu. Bulan semuanya bagus, cuman yang paling bagus Ramadan. Hari ada 7, semuanya bagus. Kalau jelek ngapain Allah ciptain hari? Cuman yang paling bagus hari. Jadi kalau ada yang bilang kalau hari Selasa hari naas, jangan keluar rumah, salah. Kalau orang Cina hari apes, ya pakai ada hari apes. Semua hari sama. Allah yang ciptain nggak jadi jelek itu hari. Cuman yang paling baik hari karena ada sholat Jumat. Begitu juga Pak, ziarah kubur nggak mesti hari Jumat, cuman afdol. Apa sih afdol? Keutamaan. Artinya pahalanya banyakan. Ya kalau Jumat pada ke kantor, ya Minggu hari libur. Gitu, ya. Satu kali. Ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Tuh. Kita ziarah kubur, dosa kita diampunin. Dengan catatan udah sembahyang subuh ya. Ntar bangun jam 9 belum sembahyang subuh, di ziarah kubur. Saya mau tanya, berziarah kubur ke makam orang tua kita hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib subuh, sembahyang subuh. Ini kagak, sembahyang subuh kagak, jam 9 bawa kembang sama air. Sampai di sono Fatihah disiramin bapak ibunya segala macam. Subuhnya jangan salah Pak, yang wajib dulu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi kulla jum'atin. Siapa orang yang berziarah kubur kedua orang tuanya setiap hari Jumat. Au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, faqara'a indahu Yasin, kemudian dia baca surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi kalau yang punya luas waktu silakan baca surah Yasin. Kalau yang kagak udah dah Al-Fatihah, doain bapak ibu kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup. Ya. Ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan aw harfan, maka Allah akan mengampuni sebanyak ayat dan huruf Al-Qur'an yang dia baca. Yasin itu kan 2 huruf. Satu hurufnya Allah lipat gandain 10, 2 kali 10 20. Wal Qur'anil Hakim, berapa huruf tuh? Udah bingung kita ngitungnya. Kan begitu Pak ya. Ikhlas aja dah. Itu pahalanya luar biasa. Sampai 83 ayat. Berapa huruf tuh? Allah kasih pahala. Diampun tuh. Wa ruya anna rajula yamutu walidahu wa huwa aqul lahuma fayad'ullahu lahuma min ba'dihima fayaktubullahu minal barin. Dalam sebuah riwayat ada seseorang yamutu walidahu, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Wa huwa aqul lahuma, semasa hidupnya dia termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Suka melawan, menyakiti perasaannya. Taubat Pak, kan ada Pak, begitu orang tua meninggal dia taubat, ada kan? Masa sih orang selamanya kagak bener kan? Ya barangkali akhir-akhirnya bener juga. Dia tobat, dia sholatnya rajin. Fayadullahu lakuma min ba'dihima,
Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk bapak ibunya sesudah wafatnya, dan dia ziarahi kuburnya. Fayaktubuhullahu minal barin, maka Allah tulis anak ini termasuk orang yang berbakti. Tuh Pak, dulunya durhaka, meninggal dia taubat, sholatnya rajin, ngajinya rajin, dia doakan orang tuanya, selalu minta ampun kepada Allah buat orang tuanya. Tiap Jumat rajin banget lagi, maka Allah tulis sebagai anak yang berbakti. Nah, ini satu lagi deh nih, ya, udah terakhir nih Pak ya. Ya. Anasu, qala Rasulullah sallam, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Tuh. Yang paling disenangi oleh si mayit di dalam kuburnya apabila dikunjungi oleh orang yang ia cintai waktu hidup di dunia. Kita punya orang tua, kita datengin girang gak kira-kira? Itu di dunia. Ketika dia mati kita tengokin Pak, kita bacain Al-Fatihah, bacain surah Yasin, kita doakan, dia seneng tuh. Jadi si mayit akan lebih seneng apabila ia dikunjungi atau diziarahi makamnya oleh orang yang dia cintai waktu dia hidup di dunia. Yang namanya orang tua Pak, udah pasti sayang sama anaknya, biar bangor juga, biar bandel, sayang, emang darah dagingnya, dia cinta. Tambah meninggal dunia dikunjungin sama anak-anaknya, luar biasa. Ya tentunya ziarah kubur ini bagi yang kebetulan pemakamannya deket nih. Ya kalau ke Jawa repot tiap minggu. Ntar aja dah, ulang dah setahun sekali punya duit, kalau enggak ya udah dah ya. Banyak doain, banyak sodakoh, suruh keluarga kita yang di sono biar nengokin. Ya. Kalau perlu kita transfer duit, tolong urusin nih ziarah kubur bapak ibu, kasih pahala, kasih itu juga kan cakep begitu Pak, biar diurusin segala macem gitu ya. Makanya sebenarnya sih Pak, kalau meninggal, kalau di Timur Tengah, kalau memang meninggalnya di situ aja udah, nggak pakai dibawa-bawa pulang kampung. Yang kira-kira keluarganya banyak yang bisa menziarahi. Nah kayak bapak-bapak nih, mohon maaf, keluarganya banyak di sini, ngapain dibawa ke Jawa? Ongkosnya jadi mahal, di segala macam. Nah keluarganya di sini semua, kan lebih dekat menziarahi di Jakarta. Ardullah wasi'ah, bumi Allah luas, sama. Mau mati di Timur Tengah, mau mati di Eropa, mau mati di Amerika, yang penting amal ibadah. Biar mati di Mekah, di sini kagak rajin sembahyang, udah gitu di sono sembahyang subuh ketelatan lagi, mati lah. Biar matinya di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab matinya di mana? Mekah lah, gampang-gampang aja. Penting amal ibadah. Lihat. Kecuali kita Pak, misalnya merantau di sini, meninggal dunia, oh ternyata keluarga besarnya banyak di Jawa, boleh aja. Ini yang kita sedih begini, keluarganya banyak di sini, kagak ada yang nengokin kuburan bapak ibunya. Udah alamat banget dah. Tanahnya mau, warisannya mau, nengokin, ogah, nyari duit ke Citayam dijabanin, ke Depok dijabanin. Aduh, kuburan nempel nggak berapa jauh di belakang kelurahan, jauh. Barangkali bagaimana nih kasih sayang anak kepada orang tua nih, perlu ditanyakan, perlu diragukan. Betul. Emang berapa lama sih kita sibuk nih? Assalamualaikum ya ahlal kubur, al-fatihah ila ruhi, bapak kita sebut siapa? Fatihah, kita juga dah. Nah kagak bisa baca Yasin, emang buru-buru, baca aja dah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Tahlil aja langsung. Qul a'udzu birabbil falaq, nas, udah. Astagfirullah singkat-singkat 11. Fatihah, udah. Baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Assalamualaikum, pamit dah mau kantor. Gitu dah. Gampang banget.
Gitu. Gampang, ngelama. Lo mau baca Yasin pahalanya banyakan lagi asal ikhlas. Nggak lama, sebentar baca doa. Cuman kadang-kadang begini juga sih, kita mulut usil juga sih. Ada orang ziarah kubur, cuman sempat bacain doa langsung berangkat. Tuh orang ziarah kubur kayak capung cebok, dekatnya gitu. Kecipak-kecipek gitu, cepet banget. Jangan begitu Pak, orang mau ziarah kubur udah bagus, dia mau lama, dia mau sebentar. Yang penting dia udah berdoa. Betul nggak? Lagi hukumnya sunnah. Tapi sunnah juga usahain, jangan mentang-mentang sunnah. Sunnah ini, padahal dia nggak tahu fadilah keutamanya luar biasa. Padahal tuh dia nggak tahu luar biasa pahalanya. Ngingetin kita bakal mati. Kalau kita ziarah kubur makam orang tua kita, kan kita terbayang dulu masih kecil digendong sama bapak kita, diajak silaturahim ke sini, kita hayati. Itu kan hati kita terenyuh. Makam ibu kita dulu dia ngelahirin, ngebesarin. Waktu saya nikah dulu, perasaan ibu saya masih ada, sekarang udah kagak ada, belum sempat ngeliat cucu. Ya Allah, semoga dia senang alam kuburnya, amal ibadahnya diterima. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang lain dapat hidayah biar bisa nyenengin orang tua. Begitu. Ini orang tua mati, yang satu bawa golok, yang satu bawa samurai, rebutan banda. Aduh, bukannya banyak berdoa segala macam, bawa golok. Kalau bawa golok tar lagi Idul Adha ada sasarannya kambing sama sampi, sama kebo. Tengah jam 2 siang, rame banget, geger sekampung. Yang satu pengen nusuk adeknya, abangnya pengen tusuk adeknya. Ini bagaimana ditinggal mati orang tua jadi begini? Kesian gak nih orang tua begini Pak? Kesian, bukannya baik-baik segala macam. Nah inilah perlu saya utarakan. Begitu Pak ya. Banyak banget emang begitu orang tua mati pada ribut Pak. Terutama yang warisannya banyak, ribut aja dah. Makanya sebelum meninggal bagi dah, atur-atur, tandingin kayak daging mendingan. Nih begini aja dah, gue masih hidup, tar yang sono lu tempatin, yang sini dia tempatin, nih tempat jadi enak udah begitu. Gitu. Begitu kagak, yang banyak kebanyakan, yang dikit marah, bawa golok. Wah, nggak beres dah begitu. Ini kejadian Pak. Kiai juga kalau ngedidik anaknya kagak beres Pak, dia boleh ngajar kelilingan sono ke sini. Nah anaknya nggak dididik, disuruh ngaji, disuruh nyampur orang, ini segala macam, bisa jadi dia meninggal pada rebutan bandek kiai. Kiai juga manusia, Habib juga manusia, itu bisa terjadi. Semua ini pendidikan. Ulama ada kiai nangis ngomong saya, Pak Ustadz, murid saya di sono sini banyak banget kelilingan. Saya udah tua, pengen saya tuh kalau ngajar ada yang bawa kempek saya, ngomong begitu. Ini kagak, yang bawa mantu, murid, anaknya. Tuh Pak, nangis tuh. Ada ulama besar. Kalau saya kasih tahu ntar kan nggak pas Pak, nggak boleh itu. Aib dibuka. Itu kiai ulama besar, dia ngomong. Ya Allah Pak Ustadz, kan yang enak nih kita ngajar, dia yang bawa tasnya. Kalau saya nggak ada umur, kan jadi nyambung silaturahim sama kawan-kawan, sama jamaah. Dia ini anak saya, kan begitu. Ini kagak. Yang bawain tas, yang nyamper murid, yang ngajak acara arwahan, ngajak maulid, mantu. Anak kagak. Nah, itu waduh, berat banget Pak. Andai itu terjadi pada diri saya Pak, saya boleh nangis darah tuh begitu. Bener Pak, ini kiai ngomong gitu. Ngapa jadi begini ya, anak susah bener. Perasaan murid gampang, ini gampang. Ini ungkapan begitu Pak. Padahal kita kasih makan dari yang halal, bukan dari yang haram. Hidayahnya barangkali itu yang tidak pas ya. Ya kita cukup dah sampai di sini ya. Haji Marlo udah amin, belum kita baca doa udah amin aja dia. Mau kemana sih gitu ya. Kita tutup dah, mudah-mudahan keberkahannya ada ya.
sering-sering kita ziarah kubur kalau memang waktunya luas, kesempatan itu ada ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin 'adzim. Min kulli dzambin 'adzim. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umur bi husni amal. Amin. Allahumma rizqna ya Allah rizqan halalan katsiran wasi'an thayyiban mubarakan bi ghairi hisab innaka antal khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin warhamhuma kama rabbayana shighara. amin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad ala wa sallam sal ala Muhammad sallallahu ala wa sallam sal Muhammad sallallahu ala wa sallam sal ala Muhammad sallallahu ala wa sallam sal ala Muhammad sallallahu ala wa sallam sal la Muhammad sallallahu ala wa sallam sal ala Muhammad sallallahu ala wa sallam sal la Muhammad sallallahu